Oke, halo. Selamat sore seluruh warga FBB. Hari ini kita akan memulai live kampanye Instagram nih. Dan ini adalah live terakhir kita nih ya, teman-teman semua, warga semua ya. Jadi yang sudah bergabung boleh banget nih untuk ajak join teman-teman yang lainnya agar kita bisa memulai live Instagram kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, aku bakal invite rekan kita hari ini. Siapa ya? Wah, ini kayaknya spesial banget nih. Karena live IG terakhir, kayaknya ada yang spesial nih hari ini ya. Oke, kita coba undang. Oke, kita tunggu ya. Sekali lagi untuk teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini, boleh banget nih untuk ajak join teman-teman yang lain, karena ini adalah live terakhir kita nih ya. Nah, ini kayak rekan aku udah datang nih ya. Kira-kira siapa ini? Halo, Ibu. Oke, lagi kendala sinyal sepertinya. Oke. Oke, halo Ibu Jihan, halo Kak Jihan. Wah, sepertinya nih sinyal dari kajian kita nih lagi sedikit-sedikit bermasalah. Tak apa-apa. Halo kajian. Oke, sambil nunggu koneksi kajian, sekali lagi aku mau ngajak teman-teman semua untuk mungkin bilang ke teman-teman yang lainnya atau menginformasikan bahwa live Instagram kita hari ini sudah dimulai. Jadi boleh banget untuk diajak dan diramaikan ya. Oke. Sebentar sambil kita nunggu. Oke, sabar ya teman-teman semua ya. Kalau sinyal tuh memang kayak gitu, susah banget nih ya. Halo Kak Jihan. Halo Kak Jihan. Halo Kak Jihan. Oke nih, ternyata bener nih ya, kajian lagi kendala sinyal. Tapi tak apa, kita akan mulai nih ya live Instagramnya. Kira-kira hari ini siapa ya yang jadi narasumber kita, pembicara kita, siapa yang akan kampanye? Jadi boleh banget sebelum kita benar-benar memulai, teman-teman diharapkan untuk bisa nih ajak teman-teman yang lain untuk memeriahkan live Instagram kita pada malam hari ini. Karena kenapa? Ini adalah live kita terakhir nih teman-teman ya. Dimana ini adalah menutup dari setiap live-live kita dari kemarin. Jadi boleh banget nih teman-teman untuk diajak dulu teman-teman ya, biar semakin ramai. Oke. Oke, tak apa, sepertinya kajian ini lagi bermasalah sinyal. Nah, kita langsung aja nih ya, kayaknya ya, untuk ngundang pembicara kita hari ini. Oke, sebentar.
Oke, aku sudah mengundang naras. Oke, halo. Ini dia. Halo, selamat sore. Sore Kak. Halo, Halo, selamat sore. Halo Kak, halo, sore Kak. suaraku kedengeran nggak? Oke. Oke, ini udah ada ternyata pasangan paslon kita nomor satu dari HMPS PGSD nih teman-teman ya. Boleh dong reactionnya dong. Nah, sambil kita juga akan bersama-sama undang lagi kajian nih ya. Wah, ini ada live terakhir jadi rada spesial nih ya yang akan mendampingi live kita hari ini. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, halo teman-teman semuanya, suaranya terdengar Terdengar nggak? kajian. Oke, waduh, ternyata saya tadi terkendala koneksi sinyal Tak apa teman-teman. kajian. Oke, kalau begitu kita akan mulai ya live Instagram kita pada malam hari ini. Baik, halo selamat malam, selamat sore semuanya menjelang malam pastinya. Selamat datang di live kampanye calon kepengurusan Ormawa FPB periode 2022-2023 bersama dengan divisi bakal calon dari tim Formatur 2022. Rame nih kajian. Iya. Ramai banget nih warga PGSD ini Kak ya. Iya. Oke, betul sekali nih Kak, dari tim Formatur dengan saya sendiri Jihan Alifah dari program studi bimbingan dan konseling Dan angkatan saya 2019 Gita dan rekan saya. dari program studi PGSD angkatan 2019. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di live kampanye Q&A Paslon 1 HMPS PGSD. Oke nih, kajian. Yeay. Mm-mm. Iya. Wah, udah rame nih ya Kak ya. Boleh banget nih teman-teman yang udah join di live IG kali ini gitu ya, untuk juga mengingatkan ke teman-teman yang lainnya yang mungkin belum join, belum ikutan nonton live hari ini gitu ya. Karena malam ini tuh spesial banget nih Kak Kenapa tuh kak? tentunya. Kenapa kok bisa spesial tuh kak Jihan? Waduh, jaringannya nih. Aduh. Gak apa-apa ya, namanya juga ini ya sinyal ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Oke, benar sekali sesuai dengan kajian tadi sudah sampaikan hari ini spesial karena deng 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 ini adalah hari terakhir kita live Instagram dan ini adalah paslon terakhir dari HMPS PGSD nomor paslon 1. Nah, kita sambut ini dia. Siapa ini? Ada Deborah dan Messi. Halo, halo semua. Halo. Halo, halo. Gimana kabarnya nih, Deborah sama Messi? Waduh, baik sih Kak, tapi agak-agak deg-degan gitu. Wah, santai aja. Tenang, tenang. Wah, nah kan nggak apa-apa. Kajian masih aman kajian? Iya. Oke, kayaknya agak muter-muter nih ya Kak ya. Nggak apa-apa kajian. Mm-mm. Oke, mari kita berdoa semoga koneksinya lancar terus ya. Nggak ada ngambek-ngambeknya. Oke. Amin kajian. Wah ini kayak tegang nih kak ya. Kayak Deborah Oke. sama Messi tegang nih kak. Mm-mm. Waduh, santai aja kita malam ini ngobrol santai-santai gitu ya Kak ya. Mm-mm. Bener banget kayak gitu. Iya. Ini adalah live tanpa pengambilan nilai ya kak. Jadi nggak usah tegang-tegang gitu kajian. Iya, betul. Iya, nggak motong Oke, nilai kita IPK mulai gitu aja. ya Kak ya. Bener banget kajian, nggak motong nilai IPK. Jadi relax aja. Nah, kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh banget nih untuk Deborah dan Messi dipersilakan untuk perkenalan diri.
Oke, halo teman-teman semua, perkenalkan, nama aku Deborah Dilapaska, aku dari PGSD Angkatan 2020. Saat ini aku mencalonkan diri sebagai Ketua HMPS PGSD nomor urut 1. Salam kenal semua. Oke. Eh, halo Messi. Suaranya agak Iya, kecil ya kak ya? benar. Halo, Nah, halo, ini halo. udah. Lebih jelas sekarang. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Francisca Messi. Aku dari PGSD angkatan 2020. Aku mencalonkan diri sebagai calon wakil ketua HMPS PGSD. Oke, wah, halo Messi dan Deborah gitu ya. Sebagai pasangan calon dari HMPS PGSD 2022-2023 nih. Betul nih Kak Jihan, boleh dong mana masyarakat PGSD. Biasanya rame nih ya Kak, Mm-mm. kalau bawa-bawa PGSD tuh rame banget gitu ya. Boleh banget. Oh, bukan lagi, suka rombongan gitu. Iya, rombongan nih Kak Jihan. Boleh dong, Rombongan. yang udah bergabung dan spesial banget karena mau nonton pasangan kita hari ini, boleh reactionnya, lope-lope boleh. Atau api-api ya Kak Jihan ya, biasanya ada ya. Iya, yang bersemangat gitu ya kak ya. Gitu. Oke nih kak, mungkin tanpa berlama-lama kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab gitu ya kak ya. Oke, Deborah sama Messi udah siap Udah nih? aman. Oke, aman ya. Nah, oh ya sebelumnya, sebagai informasi juga buat teman-teman semua yang ada di sini, seperti yang udah disampaikan sebelumnya, mulai beberapa informasi lewat Instagram BPM maupun pesan broadcast gitu ya. Kami tim formatur sudah membuka Slido gitu ya sejak tanggal 2 Mei lalu gitu. Nah, Slido ini adalah tempat untuk teman-teman semua bisa mengajukan pertanyaan yang diajukan kepada para pasangan calon Ormawa FPB kita gitu ya. Nah, kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama yang udah diajukan di Slido gitu ya, teman-teman semua. Gimana nih Kak? Pertanyaan pertamanya apa nih Kak? Boleh Oke disampaikan? nih Kak Jihan. Pertanyaan pertama adalah apa arti kepemimpinan untuk Deborah dan Messi? Silakan dijawab. Oke, mau siapa duluan nih Kak? Oke. Oke, silakan. Bebas. Mau Deborah dulu sebagai calon ketua atau Messi dulu wakilnya? Nggak apa-apa. Boleh aku duluan Silakan kali ya. ya. Oke, jadi bagi aku kepemimpinan itu pokoknya sosok pemimpin itu sebagai pilar gitu bagi orang-orang yang dipimpin. Kayak pemimpin ini kan harus jadi role model, harus bisa jadi penuntun, pemberi inovasi, motivasi gitu. Jadi pemimpin ini yang harus bisa mewadahi pengembangan keterampilan orang-orang yang dipimpin. Itu sih Kak menurutku. Oke, wah mantep nih. Coba kalau misalnya dari Messi nih, Oke. mungkin apa nih tentang Kalau dari kepemimpinan? aku, kepemimpinan adalah suatu keterampilan atau kemampuan seseorang dalam memimpin suatu tim atau organisasi. Itu, Kak. Oke, wah mantep banget nih jawabannya Kak Gita ya. Oke, dari Deborah gitu ya. Jadi kepemimpinan itu suatu apa ya? Pilar gitu ya, role model gitu di mana pemimpin itu bisa menuntun rakyatnya mungkin gitu ya, menuntun atau mewadahi teman-temannya untuk bisa maju gitu ya, bisa terus tetap semangat gitu. Apalagi untuk kata Messi juga tadi, kepemimpinan itu suatu keterampilan gitu ya, keterampilan untuk apa ya tadi untuk memimpin suatu organisasi tadi kata Messi gitu ya. Wah, keren banget nih Kak jawabannya. Mantep Oke. nih Kak Jihan ya. Jadi pertanyaannya apa arti kepemimpinan sudah dijawab dengan tegas ya. Jadi teman-teman gak usah pusing, gak usah ragu. Mereka paham ya Betul. ini Kak Jihan ya, arti kepemimpinan ya Kak Jihan. Iya, udah paham banget, udah siap banget jadi pemimpin nih. Kak Jihan. Oke, kita lanjut lagi ya untuk pertanyaan selanjutnya. Gebrakan baru apa yang akan Deborah dan Messi berikan untuk HMPS PGSD?
Boleh nih, sekarang gantian dari Messi dulu ke Deborah. Silahkan. Oke, gebrakan baru yang akan kami lakukan di HMPS PGSD yaitu ada program yang baru yang kami bawa yaitu skill train sama PGSD Care. Itu dari aku, mungkin Deborah mau Oke, menambahin. PGSD Care. Sama skill train. Nah, PGSD Care sama Skill apa tadi? train. Iya. Skill Train. Oke, Skill Train. Oke, Ya. Oke, maksudnya kajian mungkin Deborah bisa menambahkan gitu, Oh. menambahkan Oh ya. Oh ya, oke. Sorry tadi agak muter Agak lagi nih. bingung gitu ya. Oke, kalau dari aku mungkin tambahannya benar yang dibilang Mama Messi tadi, gebrakan baru kita adalah membuat program kerja baru. Untuk yang lainnya belum terpikir yang gimana banget, karena menurut aku pribadi kepengurusan yang saat ini udah sangat baik gitu. Jadi kami hanya tinggal meneruskan hal-hal baik yang udah dilakukan sama kepengurusan saat ini. Itu sih, Kak. Oke, jadi untuk saat ini mungkin yang lebih disorotinya itu yang barunya, gebrakan barunya itu tentang skill trend sama PGSD care itu tadi gitu ya, kayak coba mungkin boleh dikasih sneak peek dikit gitu ya tentang skill trend ini tuh kira-kira tentang apa dan PGSD care itu seperti apa gitu. Oh ya, mungkin aku yang duluan deh. Oke, jadi kalau dari PGSD Care sendiri, ini mungkin langsung dikasih contohnya aja. Misalnya kayak kita ngunjungin panti asuhan. Tapi sebelum kita ke sana tuh kita kayak udah ngerancang nih kita mau ngapain aja. Terus nanti mungkin ke panti asuhannya kita lebih have fun gitu. Tapi tetap ada nilai-nilai positif yang kita kasih ke anak-anak panti tersebut. Bisa juga misalnya nanti mau adain donasi atau sumbang buku pembelajaran SD gitu. Atau juga mungkin bisa kayak penyuluhan yang misalnya terkait gimana menjaga pola hidup sehat dan sebagainya. Itu untuk yang PGSD Care. Lalu untuk yang skill train sendiri, ini sebenarnya idenya skill train ini karena kenalan ilmiah yang kemarin saat ini kan yang benar-benar program kerjanya itu webinar pendidikan. Jadi memang kami ada ide nih buat nambahin program kerjanya dari pengenalan ilmiah yaitu skill train. Nah, skill train ini akan jadi program kerja yang dipegang sama pengenalan ilmiah gitu. Untuk detail kegiatannya sendiri belum ada, tapi nanti akan dilaksanakan seperti training atau pelatihan gitu untuk melatih keterampilan mahasiswa. Kalau webinar seminar pada umumnya kan cuma yang kayak memaparkan materi. Nah, tapi dari skill train ini akan ada aktivitas atau kegiatan yang dilakukan gitu, yang pastinya nanti sesuai dengan kebutuhan mahasiswa PGSD. Oke, wah menarik nih Kak ya, gebrakan program kerja barunya. Jadi penasaran ini kira-kira apakah terbuka untuk seluruh prodi atau mungkin untuk prodi PGSD aja nih dikhususkan gitu? Oke. Untuk saat ini belum ada apa ya Kak, ide akan dibuka untuk mahasiswa PGSD saja atau boleh mahasiswa FPB atau bahkan lebih luas lagi, belum ada sih Kak terpikirnya. Oke, cuma udah tahu gitu ya kira-kira gambarannya tentang proker yang PGSD Care itu nantinya mau seperti apa gitu ya. Kayak tadi ada kunjungan ke panti asuhan gitu ya untuk memberikan berbagai buku, penyuluhan sebagainya gitu ya. Dan untuk skill train itu nggak cuma sekedar webinar gitu ya, tapi ada juga aktivitasnya di dalamnya biar kita semua bisa berdinamika gitu ya, biar lebih nerap gitulah ya informasi atau ilmu-ilmu yang didapatkan dari webinar itu gitu ya. Oke. Iya, wah mantep banget nih Kak Gita. Kak, udah tersusun rapi ternyata ya. Wah, gila. Keren Betul. banget nih. Tergiur nih kayaknya aku nih kajian nih ya. Jangan kan Kak Gita, aku pun yang dengernya wah menarik nih gitu ya. Makanya tadi aku tanya, kira-kira ini buat PGSD aja atau buat semua prodi nih gitu Bener kan. Nah, terkait pertanyaan yang tadi nih Kak Jihan, ternyata ada pertanyaan lagi nih Kak. Nah, kalian sudah menjelaskan proker PGSD Care itu acaranya seperti apa? Bedanya sama PGSD Care sama PGSD mengajar apa? Mengapa
proker PGSD mengajar dengan PGSD Care tidak dijadikan satu proker saja? Karena kalau dilihat dari tujuannya kan sama. Waduh Kak, rada dikritik nih ya Kak ya, pertanyaannya Kak ya. Nah, Wah, iya boleh deh Kak betul-betul. kita langsung mendengarkan klarifikasi jawabannya mungkin ya Kak. Iya, silakan kepada Deborah atau Messi yang akan menjelaskan. Ya, siapa yang mau mulai nih? Oh, mungkin aku dulu, mungkin Deborah nanti bisa menambahkan ya. Tentang Oke. perbedaan kenapa PGSD mengajar tidak digabungin sama PGSD Care. Itu udah pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau PGSD mengajar kan lebih kita menjuru ke mengajar dan nyusun RPP dan lain-lain. Kalau PGSD Care itu seperti kita kayak seperti yang Deborah jelaskan tadi, bahwa kita datang ke panti asuhan, terus mengunjungi anak-anak di sana, have fun gitu, mengajak mereka bermain, terus juga membantu mereka dengan apa yang bisa kita bantu. Terus sih mungkin Deborah bisa nambahin. Ya, kayaknya udah oke ya jawabannya ini. Dari aku mungkin persamaannya cuma ini sih, PGSD mengajar maupun PGSD Care ini program kerjanya divisi pengabdian masyarakat gitu. Ya udah dijelaskan juga sama Messi tadi kalau PGSD mengajar itu kan lebih ke mengajarnya nih. Kalau panitia maupun volunteernya itu kerjanya membuat RPP, terus nyusun materi pembelajaran. Nah, nanti diajarkan ke anak SD. Tapi untuk PGSD Care sendiri mungkin tadi sudah lumayan banyak dijelaskan gitu. Itu sih, Kak. Oke, jadi mungkin kalau yang PGSD mengajar ini lebih fokus ke akademik gitu ya Kak ya. Sedangkan PGSD Care ini kita bisa lebih have fun gitu ya, nggak terlalu melulu kita belajar, tapi juga ada bermainnya gitu ya. Pokoknya sharing-sharing bareng sama teman-teman panti asuhan seperti itu ya Kak ya. Oke, makasih Kak Jihan. Jadi Oke. buat yang tadi rada-rada ini ya mengkritik-kritik program kerja, sudah dijelaskan dan dipaparkan dengan baik. Beda ya teman-teman ya. Yang satu akademik, yang satu kegiatan bakti Iya. sosial mungkin bahasanya gitu. Oke Kak Jihan, kita Iya, lanjut lagi betul. ya Kak Jihan. Oke, ini Silakan. pertanyaan berikut ini rada-rada peduli nih ya, peduli terhadap paslon kita karena pertanyaan seperti ini nih Kak Jihan ya. Oke. Apa kalian yakin akan mampu mengatur waktu dan menjalankan proker yang diperbolehkan untuk offline jika nanti kalian sudah magang di Kalimantan? Mengingat kegiatan PGSD kalian cukup padat. Aduh, Kak Jihan, rada-rada sensitif. Udah ini ya. Iya, udah bawa-bawa tentang kuliahnya. Nanti mungkin magangnya ke Kalimantan. Ini prokernya bakal terjalankan nggak ya? Penasaran Gitu banget gak sih kan. Kak Jihan dengar jawabannya? Iya dong, coba kita dengarkan gitu ya jawabannya langsung. Seperti apa? Coba silakan. Mungkin dimulai dari Deborah Boleh. dulu kali ya. Oke, sebenarnya ini pertanyaannya lumayan bikin beban pikiran gitu ya. Tapi ya, kalau iya, Oh, kalau kami oke. terpilih nanti, kami akan berusaha untuk bisa membantu teman-teman panitia yang akan bekerja nantinya. Nah, tentu saja gitu banyak pertimbangan aku sama Messi jadi satu paslon gitu. Padahal kan kita sama-sama di Kalimantan ya, gimana nih nanti gimana gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu juga kalau di daerah kami tuh jaringannya kurang baik. Tapi ya nggak selalu buruk juga sih jaringannya. Dalam sebulan mungkin kayak ya 3 kali lah yang jaringannya emang benar-benar susah gitu. Tapi tenang aja, kita udah obrolin solusi yang akan dilakukan kalau terjadi kendala-kendala seperti itu. Oke, mungkin dari Messi mau ada Aku tambahan? tambahin sedikit. Kalau nanti misalnya ada kegiatan yang memang bisa diharuskan offline, tapi nggak menutup kemungkinan kalau kami di Kalimantan, misalnya di sela-sela magang itu ada libur 2 atau sampai 3 hari atau lebih, nggak menutup kemungkinan bahwa kami akan datang ke sini untuk melaksanakan acara bersama-sama anggota yang lain gitu. Waduh, wah langsung datang nih Kak ya. Langsung demi terjalaninya proker ini gitu ya untuk HMPS PGSD. Mantap banget Betul nih. banget Kak Jihan. Aku yang dengar kata-katanya iya nggak menutup kemungkinan tuh kayak wow gitu ya Kak Jihan ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang Iya mungkin ya betul. Kak Jihan merasa kalian kan nanti magangnya ke Kalimantan, rada-rada julid nih ya Kak pertanyaannya ya.
Tapi Tapi satu sisi perhatian juga gitu ya Kak ya. Iya betul. ternyata mereka menyadari bahwa di Kalimantan tuh memang susah sinyal, tapi bukan berarti sesusah itu, bisa kok diatasi ya. Jadi teman-teman gak usah takut kalau mau milih paslon satu ya Kak Jihan. Betul banget. Apalagi tadi Deborah udah menjelaskan gitu. Untuk menghindari adanya mungkin kendala-kendala tertentu tadi udah mulai apa ya, udah disiapkan solusinya gitu ya. Tadi kata Deborah. Wah, mantep banget nih, penuh persiapan gitu Kak Gita untuk paslon Wih, satu kita bukan ini. main. Ini cewek-cewek stronger nih kayak Kak. Kelihatan kuat banget. Iya betul. Waduh, bukan ini Kak. Kelihatan. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih ya Kak. Pertanyaannya adalah, Oke, boleh. apakah kalian yakin mampu mengontrol seluruh anggota HMPS di saat kalian magang jauh nanti? Wah, ini pertanyaan sama nih ya Kak. Tapi ditanya mungkin caranya kali ya, biar bisa lebih rinci gitu ya Kak. Lebih spesifik Betul. gitu ya. Silakan, boleh siapa duluan? Oh, boleh aku duluan aja. Jadi untuk mampu mengontrol ini sebenarnya tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Dan kalau aku pribadi menganggap kunci utamanya itu komunikasi gitu, komunikasi yang baik. Karena sebenarnya saat ini pun kita kan sepanjang kepengurusan yang saat ini, yang HMPS saat ini kan online ya. Buktinya kita tetap bisa menjalin komunikasi gitu dengan seluruh anggota HMPS. Aku pun ya merasakan itu gitu. Walaupun sekarang staf organisasi kepribadian gitu, sekalian mungkin testimoni juga dari aku, walaupun online gitu kerjanya, kita tetap bisa membangun komunikasi dan sebagainya itu. Jadi istilahnya online maupun offline, jauh maupun dekat, terus apapun kondisi dan situasinya gitu ya, kita tetap bisa membangun komunikasi antar anggota. Oke, mantep banget nih. Coba mungkin dari Messi ada yang ingin ditambahkan? Sama sih kayak Deborah, lebih ke menjaga komunikasi, Kak. Gitu. Oke, menjaga komunikasi. Tadi gimana? Mau offline, mau online gitu, mau jaraknya deket, jaraknya jauh gitu, kita tetap mempertahankan komunikasi karena selama ini secara online aja lancar-lancar aja gitu kan ya. Seperti itu. Wah, keren banget nih. Nah, mungkin gitu ya. Kalau aku boleh tanya lebih lanjut gitu ya. Ini pertanyaan pribadi dadakan ya. Kira-kira oke, aku udah tersambung lagi belum ya? Oke, mantap. Nah, kira-kira nih kalau misalnya dalam hal untuk mempertahankan komunikasi gitu ya, gimana cara kalian untuk bisa mempertahankan itu gitu ya? Karena kita nggak tahu kan ya, kayak maksudnya tuh kesibukan staff kita gitu, staff nanti kalian itu beda-beda, bisa aja ada yang slow respon atau mungkin tiba-tiba hilang gitu tanpa penjelasan. Nah, kira-kira gimana sih cara kalian untuk menangani atau mengatasi? Oke, langsung dijawab aja ya. Oke, mungkin aku duluan jawab, nanti Messi bisa tambahin. Kalau untuk mempertahankan komunikasinya sendiri, mungkin perlu ada relasi yang lebih dekat gitu antar anggota satu dengan anggota yang lainnya. Mungkin nanti kita bisa kayak adain bonding day buat mempererat eh, kekeluargaan, mungkin istilahnya kan. Terus juga, Halo? halo Kak. Iya, Aji. Halo Kak Jihan. Oke, boleh dilanjutkan Deborah, silakan. Oke, mungkin yang tadi udah aku bilang, mungkin kita akan adain bonding day sama ya berusaha lah ada relasi yang lebih dekat lagi antara satu pengurus dengan pengurus lainnya. Terus kan kita kan moto kita kan suportif gitu ya, suportif gitu. Jadi apapun yang teman-teman pengurus nanti kerjakan, ya kita akan tetap mendukung gitu. Tapi ya dengan uh,
syarat gitu, jangan melupakan tanggung jawabnya di organisasi. Itu sih, Kak. Oke, jadi menurut Deborah, untuk mengatasinya bisa mempererat relasi dulu sebelum LDR ya bahasanya dengan para stafnya gitu ya. Kalau dari Messi gimana nih? Mungkin ada pendapat lain? Sama sih Kak, kayak kita lebih membangun kekeluargaan gitu. Supaya nanti kalau kita jauh mereka nggak ghosting gitu Kak. Oke, benar ya. Jadi udah dijawab nih ya untuk kajian yang nan jauh di sana. Mungkin kajian bisa mendengar ya, kajian sudah dijawab nih ya Kak. Mereka pertama akan melakukan relasi dulu nih kajian. Jadi teman-teman semua yang oh memang kendala sinyal. Tak apa. Tidak Iya, apa-apa. tidak apa. Jadi sudah dijawab ya teman-teman semua ya. Mungkin kalian juga penasaran terhadap bagaimana cara mereka berkomunikasi karena kalau lewat online tuh pasti kok nggak slow respon, ngilang ataupun itu ya masalahnya. Mereka pertama akan melakukan relasi dulu nih teman-teman ya. Jadi dipastikan mereka akan melakukan relasi terhadap para stafnya mereka. Oke nih teman-teman ya. Aku mulai untuk bacain pertanyaan berikutnya. Oke. Kajian, halo. Halo, Kak. Halo. Mohon maaf ya teman-teman. Aduh, ini Gak apa-apa memang kajian. ini ya menguras emosi gitu ya sinyal ini. Inilah Kak, salah satu contohnya gitu ya Kak. Kalau online kan sinyal nggak ada yang Betul. tahu. Iya, betul sekali gitu ya. Nggak bisa kita janjiin gitu ya, nanti stay terus ya, stabil terus, ada terus, nggak bisa ya. Iya bener kajian. Oke, Tadi udah dijawab kajian. Jawabannya adalah menjalin relasi dulu sebelum bahasanya LDR sama para stafnya gitu oke, kajian. oke siap. Thank you nih Deborah dan Messi. Oke, lanjut nih Kak. Oke lanjut nih. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya tuh mirip sama nih kajian ya. Pertanyaannya adalah apakah kalian bisa jika diperlukan untuk datang ke Semanggi di tengah kesibukan kalian magang nanti? Balik lagi. Pertanyaannya sama, kayak belum meyakinkan nih Kak. Mungkin lebih jelas gitu bagaimana kalian menjalin relasi apalagi bagi para staf kalian yang di Semanggi gitu. Boleh untuk jawabannya mungkin siapa duluan? Bebas? Boleh aku dulu ya? Oke. Oke. Kalau kalau di sela magang, terus kita harus menjalankan relasi sama anggota atau staf yang ada di Semanggi. Seperti kita tahu sendiri kan magang itu adalah prioritas utama kita kalau kita kuliah. Jadi mungkin nggak bisa ditinggal. Tapi kalau memang ada kesempatan dan nggak jadwalnya nggak padat banget, terus nggak sibuk-sibuk banget, nggak menutup kemungkinan kita bisa datang ke sana. Atau juga kalau memang kita nggak bisa datang, kita punya staf-staf yang memang yang bisa dipercaya untuk diutus untuk mewakili kita gitu Kak. Oke, mantap. Oke, Mantap Deborah nih mungkin kajian ada jawabannya. Oke, mungkin Deborah bisa menambahkan. Oke. Kalau dari aku pribadi sebenarnya dari BSD ke Semanggi nggak masalah gitu. Kira-kira mungkin sejaman lah ya dari BSD ke Semanggi. Harusnya aman gitu. Mungkin aku nggak bakal ngejelasin yang gimana banget gitu. Karena ya balik lagi tadi kan tentang prioritas gitu kan kuliah kita tuh harus memang didahulukan dan kegiatan kita juga beda gitu. Kalau memang kita punya tanggung jawab yang harus pas lagi magang ya kita selesaikan dulu gitu, di tempat magang kita gitu. Kalau misalnya punya waktu luang ya bisa gitu PP ke Semanggi, aku pribadi nggak masalah gitu. Tapi ya walaupun fisik nggak bisa bohong gitu ya pasti capek tapi akan diusahakan. Oke. Wah, tetap akan diusahakan gitu ya, karena ini berkaitan dengan tanggung jawab gitu Kak Gita. Oke nih kajian. Jadi sebenarnya ternyata teman-teman warga FPB ini relatif lebih peduli nih ya kajian ya. Karena mengingat ternyata mereka tahu
kendala paslon kita ini adalah jaraknya yang jauh gitu ya Kak. Jadi dari tadi ditanya, gimana kalau di BSD, gimana kalau di Semanggi, bolak-balik pertanyaannya Kak. Mungkin ini adalah bentuk kepedulian cintanya ya Kak Jihan ya. Betul, betul. Karena takut mungkin ya, kira-kira ini kan ketua dan wakil gitu ya. Takutnya kondisi kesehatan mereka menurun kan nggak enak gitu kan. Jadi makanya Betul, ditanyain bener nggak nih gitu. bener Kak. Atau mungkin gitu ya, nanti bisa dibantu gitu sama staff-staffnya gitu. Ya kan? Tuh. Betul banget nih Kak Jihan, betul banget. Jadi untuk yang mau bergabung dengan kepengurusan paslon 1 diharapkan harus punya jiwa yang kuat. Wede, mau kerja sama tim yang kuat nih Kak ya. Mengingat banyak kendala-kendalanya nggak apa-apa ya Kak Jihan. Nggak apa-apa, asalkan dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Teamwork yang hebat, yang kompak, itu nggak ada yang nggak mungkin gitu Kak Gita. Betul Kak Jihan. Nah, berkaitan lagi dengan pertanyaan sebelumnya, pertanyaannya itu adalah apakah kalian bertanggung jawab atas visi dan misi serta proker yang akan kalian jalankan ke depannya? Oke. Boleh aku dulu ya, Dep ya? Ya. Oh, oke. Pastinya bertanggung jawab ya. Sebelum kami menyusun misi dan misi kami, sudah pasti kami udah menimbang-nimbang tuh yang mana memang yang bisa kami pertanggungjawabkan sama yang tidak. Tuh. Oke, mungkin Deborah mau menambahkan? Oh ya, kalau tambahan dari aku mungkin ya tentu saja kami bertanggung jawab gitu. Sebenarnya kalau dari dalam lubuk hati gitu banyak gitu yang dipengenin kan, banyak yang diekspektasikan gitu kayak pengen ada proker ini, pengen ada proker itu gitu. Tapi kan kalau dari kemampuan dan kesibukan kita nantinya kurang memungkinkan. Tapi tenang aja gitu, kita akan bertanggung jawab pastinya. Oke, tentunya bertanggung jawab dong nih Kak Gita. Nah, karena sebelum ya sekarang gitu ya, mereka sudah mempersiapkan kira-kira apa aja sih proker-proker yang mungkin sekiranya nanti memungkinkan gitu untuk dilaksanakan gitu ya, ditimbang dengan jadwal kesibukan mereka ke depannya gitu. Jadi tadi udah disebutin, udah dipertimbangkan dengan matang gitu Kak Gita. Oke, bener banget nih Kak Jihan ya. Jadi untuk teman-teman yang tadi bertanya di Slido mengenai apakah kalian yakin nih ya bisa bertanggung jawab atau tidak, jawabannya yakin. Jadi sebelum mereka menyusun visi misi dan proker, mereka sudah mempertimbangkan teman-teman wahai warga FBB. Jadi mereka sudah menimbang-nimbang mana yang benar bisa dijalankan, mana yang tidak. Jadi untuk teman-teman sudah dipastikan jawabannya bahwa mereka yakin nih ya Kak Jihan. Betul, gak usah ragu, gak usah khawatir, mereka siap untuk menjalankan itu semua. Begitu nih. Betul banget nih Kak Jihan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Kak Jihan. Tapi sebelumnya aku mau ngajak teman-teman yang mungkin sedih, belum bisa bertanya-tanya di Slido, atau ketinggalan, atau kelupaan, nggak apa-apa nih. Karena kita menyediakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di question box kita. Saat ini nanti aku dan Kak Jihan akan menyampaikan nih ke paslon kita ya Kak Jihan. Iya, betul banget nih Kak Gita. Jadi teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan, bisa di question box atau di kolom komentar gitu ya. Biar nanti bisa langsung nih dijawab sama para pasangan calon kita nih untuk HMPS PGSD seperti itu. Betul Kak Jihan. Oke, kita lanjut lagi nih ya. Pertanyaan berikutnya. Ini bukan pertanyaan sih, lebih kepada melihat benar gak ya gitu nih Kak Jihan. Ini pertanyaannya adalah, Oke. apakah paslon ini serius dapat bekerja di HMPS PGSD? Pertanyaannya seperti itu nih Kak Jihan. Wah, ini dari tadi tuh
ini ya pertanyaannya lebih memastikan gitu. Bener nggak sih gitu ya. Coba langsung aja gaskeun lah dijawab sama Deborah atau sama Messi duluan, silahkan. Siapa nih, Dep? Ya udahlah aku aja. Oke, dari ini jawabannya udah jelas sih ya. Tentu saja kami serius bekerja di HMPS PGSD gitu. Karena ya emang kami mendaftar bukan cuma iseng-isengan gitu. Sampai di tahap ini pun harusnya sudah menunjukkan keseriusan kami gitu di HMPS. Oke, Messi mungkin mau menambahkan? Iya benar seperti apa yang Deborah bilang. Pastinya kami sangat yakin kami mendaftarkan menjadi ketua dan calon wakil HMPS PGSD karena memang kalau kami main-main mungkin udah dari proses awal mungkin udah mundur gitu. Oke, wah. Sebenarnya harusnya teman-teman PGSD, warga FPB dengan melihat keseriusan Deborah dan Messi gitu ya sampai tahap sekarang live IG gitu ya hadir gitu saat ini harusnya sudah bisa melihat keseriusan Deborah dan Messi gitu ya untuk benar-benar serius mau mendaftarkan diri, mencalonkan diri menjadi ketua dan wakil ketua HMPS PGSD gitu karena ini bukan iseng-iseng berhadiah gitu ya teman-teman ya. Bukan cuma sekedar buat nemenin ada dua paslon gitu, nggak cuma kayak gitu ya, tapi memang benar-benar serius, yakin, benar-benar serius mau untuk mencalonkan diri menjadi ketua dan wakil ketua HMPS PGSD, seperti itu ternyata. Oke, jadi untuk teman-teman yang sebelumnya maaf, apakah sinyal aku ini aman di tempat teman-teman semua? Aman Kak kita. Aman. Soalnya nih rada-rada mengganggu nih ya Kak Jihan. Aku kebagian nih hari ini. Oh seperti itu. Adil Itu sinyalnya dia ya, bisa. kita nggak bisa janjian. Nggak bisa janjian sama sinyalnya gitu ya. Oke nih, jadi untuk teman-teman yang sudah bertanya Slido, apakah kalian serius dapat bekerja di HMPS PGSD? Jawabannya serius ya teman-teman ya. Mereka daftar juga sebelumnya udah mempertimbangkan semuanya kok. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut ya. Mereka bukan paslon kaleng-kaleng bahasanya nih Kak Jihan ya. Karena mereka sudah Oh, bukan mempertimbangkan dong. semua dengan baik nih Kak Jihan. Iya, betul. Kak, tadi ya, aku sempat baca-baca komentar gitu kan ya, kayak. Mm-mm. Ini agak intermezzo dikit gitu ya. Tadi sempat ada yang bilang semangat Debbie dan Messi gitu kan. Terus ada juga yang bilang, aku mau join dong ke Ormawa HMPS PGSD. Wah, tuh, catet tuh, tolong ya. Apa tuh Langsung tadi nama-namanya? dikasih notice gitu. Terus siapa tuh ya? Terus katanya, waduh ada Kak Deborah dan Kak Messi gitu. Wah, rame banget nih Kak di kolom komentar gitu untuk sapa-sapa. Kayak antusias banget gitu untuk Deborah dan Messi ini Kak. Bener banget nih Kak Jihan, sampai ada yang nanyanya kayak gini nih Kak Jihan ya. Tadi aku sempat lihat, Kakak Deborah boleh minta WA-nya nggak? Kenapa harus Deborah Waduh. dong ya Kak Jihan ya? Kenapa kita nggak diminta juga ya Kak Jihan ya? Iya ya, agak tersinggung ya Kak ya. Nggak keikutan, nggak kebagian ditanyain gitu. Betul Kak Jihan ya. Oke, jadi bagi teman-teman sekali lagi diingatkan nih, buat kalian yang merasa, ih kok seru banget ini live IG hari ini, mau tanya boleh. Caranya bisa gampang banget, tinggal diketik di question box atau di live comment ya kayak Jihan ya. Iya betul, gampang banget loh gitu kan. Bisa langsung di kolom komentar atau question box. Nanti kita bisa langsung kita tanyakan nih ke paslonnya. Oke, seperti Betul nih itu. Kak Jihan. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan ini ditujukan kepada Messi. Messi, kenapa Anda bersedia menjadi wakil ketua HMPS PGSD? Kenapa saya bersedia? Karena ini adalah kesempatan. Jadi kalau nggak ngambil itu, kesempatan nggak akan datang kedua kali. Jadi, buka. Oke, kesempatan Kak Gita. Ini
ada kesempatan langsung ambil aja lah tanpa ragu-ragu gitu kan. Kesempatan ini tentunya bisa bikin Messi untuk berkembang, berproses menjadi lebih baik gitu kan Kak Gita ya, Messi ya. Jadi kenapa enggak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Betul nih Kak Jihan, karena ada kata pepatah nih ya Kak Jihan mengatakan ciptakan emas dalam setiap peluang. Nah kebetulan ada peluang jadi wakil HMPS, kenapa enggak gitu ya Kak Jihan? Betul banget nih. Wah, mantep banget nih Kak Gita hari ini. Banyak banget kosakata tentang ininya ya, peribahasanya ya. Keren Baru, banget nih. barusan baca buku nih kayak Kak. Oke. Oke, mantep banget nih. Deborah juga memilih wakilnya gitu ya, Messi yang nggak tanggung-tanggung. Ayolah, gaskan, ada kesempatan nih, ada peluang gitu. Kenapa enggak gitu kan? Oke, mantep Betul nih banget nih. Kak Jihan. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Sebelumnya Messi sama Deborah dimohon untuk tidak tegang ya. Ini kita masih hanya berbicara dinamika saja. Nih Kak Jihan udah mulai tegang nih ya Kak. Aduh, mulai seret-seret gak nih Agak-agak. suaranya gitu, betul. Banyak banget nih soalnya nih dari tadi gitu kan pertanyaannya gitu dan pertanyaannya wow sekali gitu ya, luar biasa gitu. Oke, lanjut deh Kak Gita. Oke, kita lanjut ya Kak. Pertanyaannya adalah, beri kami alasan yang kuat untuk memilih kalian sebagai ketua dan wakil HMPS PGSD. Beuh, kajian. Beri alasan yang Be, kuat nih kajian. kayak nantangin gitu ya kayak. Mungkin boleh ya kajian kita dengar alasan apa yang paling kuat untuk meyakinkan warga PGSD nih kajian. Yap, betul, silahkan. Siapa yang mau duluan nih, Mas? Deborah. Oke. Silakan, Deb. Oke. Kalau dari eh, alasannya yang pertama moto 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 kami itu kan suportif ya. Mungkin kayak penjabarannya kayak wah ini ini memungkinkan nggak nih ya visi misinya dan motonya ini terlaksana gitu. Ya memang nggak mungkin kami sempurna gitu. Tapi ya kami akan berusaha bisa membantu teman-teman, mensupport, mewadahi teman-teman buat mengembangkan pengetahuan maupun keterampilan. Juga kami berinovasi gitu, yaitu dengan dibuatnya dua program kerja baru ya yang udah disampaikan tadi. Kami mau ada perbedaan yang positif gitu dari kepengurusan yang saat ini sedang berjalan gitu. Bukan berarti kepengurusan saat ini kurang baik, tapi kami berpikir dari inovasi baru yang kami bikin ini, kami bisa menciptakan pengalaman dan suasana yang baru buat mahasiswa PGSD. Oke, mungkin Messi mau menambahkan nih. Iya, kalau dari aku mungkin HMPS sebelumnya kan udah bagus. Mungkin kita akan lebih mengembangkan lagi apa yang udah bagus kemarin jadi semakin bagus. Tuh, Kak. Oke, gitu ya. Itu dia alasannya Kak Gita, kenapa harus pilih mereka gitu, paslon satu untuk HMPS PGSD. Karena walaupun dari kepengurusan sekarang yang sedang berjalan ini gitu ya, programnya segala macam ini udah bagus gitu kan, tapi mereka akan tetap terus mengembangkannya menjadi lebih baik, menjadi lebih seru gitu Kak Gita. Bener banget nih kajian ya. Jadi kalau misalnya alasan kuat adalah kalau mau lebih baik lagi, ya dukung paslon satu. Gitu ya kajian bahasa singkatnya. Iya, Asik. betul banget. Tapi ini Kak Gita nih, aku penasaran gitu ya. Boleh nggak sih aku tanya nih satu hal gitu ya? Mumpung masih bahas ini gitu kan, kenapa harus memilih kalian gitu? Kira-kira nih tanpa menyinggung pihak manapun gitu ya. Kira-kira kalau misalnya memilih kalian gitu ya, kira-kira apa sih keunggulan yang kalian tonjolkan gitu, yang kalian apa ya, eh, kelebihan kalian gitu, kelebihan kalian dari paslon satunya lagi mungkin gitu ya, kira-kira apa sih gitu. Yang jadi ciri khas kalian gitu, makanya kenapa kita semua harus memilih kalian seperti itu. Oke. Ini siapa yang mau Silakan. duluan? Berat ya pertanyaan. Eh,
Mungkin aku coba jawab dulu kali ya. Mungkin nanti Deborah bisa menambahkan. Kalau menurut aku keunggulan kita, tapi sebagai manusia kita kan pasti punya kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan kita karena kita pada misi kita supportif tadi, aktif, inovatif dan tip-tip-tip yang lainnya gitu. Jadi itu sih Oke. kelebihan dari kita gitu. Mungkin Deborah akan menambahkan. Ya, oke. Eh, apa ya? Mungkin bisa dibilang mau keluar sedikit dari zona yang zona nyaman atau zona yang saat ini sudah ada gitu. Kan saat ini kan ada program-program yang udah dirancang gitu. Nah, dari kami sendiri kan program lain nih yang kira-kira bisa dilakukan ya. Ya seperti yang tadi aku bilang, eh, tujuannya untuk supaya kita tuh bisa menciptakan pengalaman dan suasana yang baru buat mahasiswa PGSD. Jadi lebih berinovasi sedikit lah gitu. Oke lah, mantep banget nih. Jadi kalian tuh selain yang motonya yang suportif itu yang tadi kata Messi yang tip itu kan ya, tapi juga memang mau menciptakan suasana yang apa ya, pengalaman baru untuk warga PGSD gitu ya. Wah, keren banget nih Kak Gita nih. Wah, jadi penasaran nih aku kalau misalnya kalian yang memimpin nanti kira-kira wah bakal seperti apa nih Kak Gita gitu. Seru banget nih kayaknya. Bener banget nih Kak Jihan ya. Ternyata em, ternyata Kak Jihan juga sangat-sangat penasaran bedanya paslon 1 dan paslon 2 Betul. kita itu apa gitu ya Kak Jihan ya. Iya, betul banget. Walaupun aku beda prodi gitu ya, tapi nggak menutup kemungkinan aku penasaran juga nih gitu kan. Bener banget Kak Jihan. Oke, kita mungkin melanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak Jihan. Oke, boleh banget nih. Oke, pertanyaannya adalah apa yang akan kami dapatkan jika kalian terpilih? Wah, ini benefit nih, kajian membahas tentang benefit. Oh, Jika warga FPB khususnya PGSD memilih paslon 1, apa yang mereka dapatkan sih? Gitu kajian pertanyaannya. oke, boleh nih Deborah atau Messi duluan yang menjawab. Ya, oke. Aku duluan nih. Kalau benefitnya ini maaf ya kalau jawabannya agak ulang-ulang gitu. Jadi benefitnya Oke. sendiri ya mahasiswa PGSD bisa mengalami pengalaman yang baru gitu dari program kerja kami. Karena tadi kan ada dua tuh program kerja yang baru, Skill Train maupun PGSD Care. Mungkin ada teman-teman yang eh, dalam hatinya tuh kayak aku pengen ada bakti sosial atau kepantiasuhan gitu, cuma emang belum tersampaikan. Nah, mungkin dari program kerja kami bisa membantu teman-teman mewujudkan pengalaman-pengalaman baru itu. Oke, mungkin Messi mau menambahkan? Udah bagus sih jawabannya Deborah itu langsung bungkus aja Kak. Bungkus aja ya langsung. Oke. Jadi fokusnya dari paslon 1 ini pengen apa ya, memberikan pengalaman baru gitu ya untuk warga PGSD gitu dengan program kerjanya tadi gitu ya, khususnya yang baru tadi gitu yang apa tuh PGSD Care sama Skill Trend itu tadi. Pokoknya fokusnya tuh ayolah kita menciptakan suasana baru biar dapat pengalaman yang baru juga gitu ya, nggak cuma apa yang udah didapatkan di pengurus sebelumnya itu diulang lagi, nggak kayak gitu ya, tapi kita gali hal yang baru juga seperti itu. Wah, keren banget nih Kak Gitan. Betul banget Kak Jihan. Wah, jadi jawabannya udah jelas ya teman-teman yang bertanya apa yang akan didapatkan. Yang didapatkan pastinya pengalaman baru, cerita baru ya. Dan mungkin Betul. ini ya Kak jadi wadah baru gitu ya kalau mau berbagi kepada sesama gitu ya Kak Jihan ya. Iya, betul banget nih Kak Gita. Oke. Oke. Kajian, aku melihat ini banyak sekali pertanyaan nih kajian di live comment kajian. Oh iya, betul banget nih, selain komentar-komentar yang wah hype Deborah sama Messi gitu ya, ada juga nih pertanyaan-pertanyaan, udah banyak banget nih Kak Gita nih.
Oke, Kak Jihan, kita mulai pertanyaannya dari paling atas nih. Aku lagi nge-scroll banget nih, Kak Jihan nih. Saking banyak yang antusias nih ya, Kak Jihan nih. Rame banget gitu ya. Betul nih, Kak. Pertanyaan dari akun Instagram paling atas itu adalah aku underscore cancik. Oke. Waduh. Akun Oke. aku underscore cancik ya. Pertanyaannya adalah, jikalau proker offline kan akan diperlukan ke kampus untuk tanda tangan ketua untuk perizinan peminjaman di Atma. Bagaimana caranya dilakukan? Oke, apakah pertanyaan sudah cukup jelas? Iya, oke. Ini untuk tanda tangan ya. Sebenarnya kalau bersyukurnya ya zaman sekarang ini saking sudah majunya gitu ya. Jadi tanda tangan kan bisa dilakukan secara online gitu. Jadi seharusnya bukan salah sih kalau untuk minta tanda tangan seperti itu. Oke, kita udah dapat jawaban ya, Kak Jihan ya. Kalau dari Messi bagaimana, Messi? Sama sih Kak kayak Deborah, kan sekarang udah zaman canggih kan Kak, udah nggak zaman dulu lagi yang apa-apa harus kita datang. Jadi kalau sekarang mah udah bisa lewat online, jadi segala pekerjaan mau kita di mana, kita di sibuk apa segala macam kan bisa langsung online saja Kak. Oke, walaupun prokernya offline gitu ya, tapi tata cara untuk mengurus berjalannya program kerja itu bisa tetap dilakukan secara online ya Kak ya. Jadi nggak perlu repot-repot mungkin kayak dulu apa-apa bolak-balik Semanggi BSD gitu ya. Selama masih bisa dilakukan secara online, kenapa enggak? Toh sekarang zaman udah semakin canggih gitu ya Kak ya. Oke, wah. Semoga jawabannya bisa cukup memuaskan gitu ya buat yang bertanya tadi. Aku underscore cancik gitu. Lucu banget ini. Bener Nama banget nih, Kak akun Jihan ya. ya. Udah terjawab dengan baik. Jadi semua teknologi sudah semakin maju ya, teman-teman semua. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Kalau misalnya ada tanda tangan, ya tanda tangan elektronik, gitu bahasanya ya teman-teman ya. Oke, ini ada pertanyaan, tapi sepertinya sudah dijawab nih ya Kak sebelumnya. Dari aku underscore cancik juga. Ini aktif nih Kak nih nanya ya. Oke. Pertanyaannya Pantengin terus nih adalah, Kak. bagaimana cara kalian dapat menghandle anggota yang sudah mulai hilang, jarang respon, sementara kalian sendiri nantinya akan di Kalimantan? Tadi sudah dijawab nih Kak sebenarnya, tapi mungkin lebih ditegaskan kembali mungkin ya, bisa untuk Deborah sama Messi, silakan. Ya, oke. Kalau dari penjelasan sebelumnya mungkin nanti kalau kurang jelas bisa ditonton ya. Ini live Instagramnya. Oke, jadi kita akan adain mungkin bonding day buat mempererat kekeluargaan. Terus ini apa ya jawabannya kan tiba-tiba lupa gitu jawaban. Intinya kita menjalin komunikasi yang lebih erat gitu dengan sesama anggota gitu. Jangan kayak yang nggak pedulian lo gue gitu kan istilahnya. Jadi kayak lebih support. Nah, kalau misalnya teman punya aktivitas apa, kayak kita iseng-iseng lah nanya, oh kesibukanmu ini ya gitu. Tapi jangan lupain ini ya tanggung jawabnya di acara ini ya kayak gitu. Oke, Messi mungkin mau menambahkan? Enggak, udah cukup sih Kak. Oke, sikat ya. Oke. Aduh lucu banget ini bahasa Messi tadi. Bungkus gitu ya, sekarang sikat. Oke, memang gitu ya. Karena memang jawaban ketua dan wakil ini pasti udah satu chemistry gitu. Betul Kak, Apalagi biasanya lain udah kalau sehati ditambahin nih Kak. udah itu gitu. Betul gitu. Tinggal Udah eyes sehati. kontak aja udah jawabannya sama nih Kak. Jadi kita nggak usah perlu Iya capek nih ya bener. Kak Jihan ya. Waduh, iya tadi gitu ya kata Deborah, kalau misalnya ada yang mulai hilang gitu ya, jarang aktif lagi ya, tetap bondingnya gitu ya dipertahankan, tetap ada relasi gitu. Jangan cuma sekedar ikut HMPS ini cuma formalitas doang, tapi nggak ada relasi yang kuat di antara staffnya gitu kan ya kayak gitu ya. Wah,
keren banget nih Deborah sama Messi. Seperti Bet- itu Kak Gita. Betul Kak Jihan ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak dari akun Instagram aku underscore cantik lagi tanya nih. Duh, kayaknya penggemar nih ya Kak Jihan ya. Berat deh kayaknya. Berat nih Kak. Tapi pertanyaannya rada-rada sensitif nih Kak Jihan. Pertanyaannya Oke. adalah gini Kak. Jikalau melakukan oprek, apakah kalian akan memilih anggota dari teman kalian? Secara saya melihat kalian berdua menyalonkan karena pertemanan. Tidak ada kombinasi Semanggi dan BSD. Aduh, bahaya nih pertanyaannya nih. Agak Waduh, sensitif ya. agak menyenggol gitu ya. Betul, Mungkin boleh mungkin ditanggapi. oke, Oke, berarti aku yang aku. jawab. Oh, oke. Gimana nih? Gimana Gimana? deh? Oh, aku aja ya. Nanti Oke, kamu mungkin nambahin ya. Deborah boleh Oh, duluan. oh iya. Oke, boleh. Messi dulu, gak apa-apa. Messi. Rebutan ya. Jadi rebutan ini. Iya betul, rebutan. Oke, jadi aku mau nanggapin yang tentang kita memilih anggota nanti. Untuk sejauh ini kita kan udah semester 4 nih. Kita juga sering ada kelas bareng sama anak Semanggi juga. Bahkan gabung juga bareng kepanitiaan-kepanitiaan sama adik-adik tingkat lain. Udah pasti kita dalam merekrut anggota itu pastinya kita lihat bukan dari pertemanan, tetapi kita melihat potensi yang selama ini kita lihat di dalam diri orang. Apakah orang ini mampu untuk masuk ke dalam sebuah staf organisasi dan bertanggung jawab gitu, Kak. Oke, Deborah mungkin silakan mau menambahkan. Oke, mungkin aku membantu meluruskan ini ya tentang pertemanan ini. Oke, mungkin ini fakta gitu ya. Aku sama Messi sebenarnya satu kamar gitu. Kak Gita kayaknya udah tahu sama Kak Jihan ya. Ya, tapi ya sebenarnya Ini oke. dari proses-proses, tapi jujurly Messi ini dari aku pribadi nggak apa ya, nggak pernah memikirkan dia yang akan jadi wakilku gitu. Jadi kayak sudah mencoba komunikasi sama mahasiswa PGSD yang lain, tapi ya mungkin karena banyak kesibukan dan lain halnya, ada banyak alasan lah pokoknya yang teman-teman sampaikan. Jadi emang Messi ini pilihan terakhirku gitu. Itu untuk apa ya? Buat meluruskan aja. Jadi sebenarnya bukan karena pertemanan, cuma ya emang eh, faktanya teman-teman yang aku pikirkan bisa bantu aku, tapi karena punya kesibukan lain, jadi tidak bisa membantu. Jadi eh, karena dari rekomendasi-rekomendasi mungkin dosen dari pengurus yang lain itu ada merekomendasikan si Messi ini. Jadi ya aku berani lah gitu. Apalagi kan kita satu kamar ya, jadi harusnya komunikasinya lebih baik gitu. Itu untuk meluruskan yang tadi. Terus untuk yang cara merekrut anggota, kalau dari aku pribadi nggak pandang bulu juga. Jadi semua mahasiswa PGSD berhak buat daftar jadi pengurus HMPS, kenal dekat atau bahkan nggak kenal sekalipun gitu. Asalkan memenuhi kriteria kami, mau belajar dan bertanggung jawab, pastinya akan kami pertimbangkan. Oke, oh ini ada klarifikasi Kak Gita ya dari Deborah gitu ya. Terkait tadi tentang pertemanan gitu ya. Kenapa pilih Messi gitu kan, secara mereka mungkin satu kamar tadi ya udah di-spill sama Deborah gitu. Tapi ternyata untuk partner ini, pencarian partner ini ternyata nggak semata-mata karena Messi itu teman saya gitu, teman satu kamar saya gitu, nggak kayak gitu ya. Tapi Deborah juga mencari pertimbangan lain gitu, mempertimbangkan selain dengan kesibukan teman-teman lainnya gitu, tapi juga udah ada rekomendasi langsung gitu ya. Nah makanya karena rekomendasi itu ya udah ngapain lagi perlu cari yang lain gitu ya, udahlah pilih Messi aja gitu ya. Nah mungkin sebagai teman satu kamar itu cuma bonus aja gitu ya, mempermudah Deborah untuk nanti kedepannya koordinasinya seperti apa, seperti itu Kak Gita.
Gita. Wah, nih, ini Mantep nggak nih ya nggak kajian ya. salah-salah gitu. Oh, benar kajian. Jadi kalau misalnya sebelum tidur bisa inget-ingetan, ih nanti ada proker ini, ih nanti ada kegiatan ini, gitu kajian. Jadi mantul rasanya ya Iya kajian ya. betul. Iya, langsung buka mata di sebelah udah ada gitu kan. Nanti meeting jangan lupa gitu. Oke. Iya, gitu. Terus, yang Jadi, tadi Kak, yang tentang oh, oprek gitu kan. Yang tentang oprek itu juga nggak cuma pilih-pilih gitu mereka ini. Deborah sama Messi nggak akan pilih karena kenal gitu atau karena mungkin sebelumnya udah pernah kerja sama bareng gitu ya. Tapi nggak seperti itu juga. Tapi bagi siapapun gitu ya, HMPS PGSD ini untuk warga PGSD siapapun yang mau ikutan join di kepanitiaannya gitu ya atau di kepengurusan MPS PGSD itu asalkan mau bertanggung jawab, asalkan mau berkembang gitu ya, belajar itu gaskeun lah langsung join aja gitu ya, gak perlu ragu-ragu gitu. betul banget kajian ya. Jadi kalau bisa ditanyakan kalian pasangannya karena temenan. Namanya juga karakter friendly ya kajian ya. Mudah bergaul, Betul. pastinya banyak temen kajian ya. Nggak boleh berpikiran negatif ya kajian ya. Ya, tidak boleh ya, tidak boleh. Tidak boleh. Oke kajian, mungkin ada pertanyaan lagi Kak Jihan di live comment. Oke, tadi aku sempat tanya nih. Oh ya, Kak Gita, mungkin ini sebagai pertanyaan pamungkas kali ya, pertanyaan terakhir karena gak kerasa gitu ya. Karena selain udah gak ada lagi nih di kolom komentar maupun di question box gitu ya. Oke. Kak Jihan. Halo Kak Jihan. Udah nyambung lagi nih? Udah Kak Jihan. Udah ya, oke. Oke, udah nyambung lagi ya. Tadi ada yang bertanya dari akun Instagram Cindy Zahra underscore gitu ya. Dia tanya, katanya, apa sih bagi kalian gitu? Arti HMPS PGSD bagi kalian tuh apa sih kira-kira gitu? Silakan, mau Deborah dulu atau Messi dulu, silakan asal jangan berebut ya. Udah aku dulu kali ya. Ah, Oke, Oke, kalau dari aku pribadi, ini mungkin kasih pengantar dulu kali ya, Kak. Sebenarnya HMPS PGSD ini bisa boleh. dibilang organisasi pertamaku gitu. Jadi mungkin sekalian testimoni gitu jadi pengurus HMPS kan. HMPS PGSD ini ya bisa dibilang sebagai wadah buat aku bisa mengembangkan sekaligus menemukan nih apa yang aku suka gitu. Karena pengalaman sendiri di HMPS PGSD kan di organisasi kepribadian. Jadi emang yang kayak ngatur feed Instagram, ngedit-ngedit gitu. Nah, ternyata aku baru sadar kalau uh, aku have fun dalam hal edit mengedit gitu. Walaupun kayak seharian ngedit gitu, pusing-pusing gitu, banyak job desk-nya gitu, tapi tetap bisa menikmati pekerjaan itu. Makanya mungkin buat branding juga nih buat teman-teman semua, aku menyarankan kalian buat ikut organisasi dan kepanitiaan. Karena emang uh, organisasi dan kepanitiaan inilah yang sangat bermanfaat buat diri kalian sendiri gitu. Tuh. Oke, boleh silakan Messi. Oke, benar kayak yang Deborah bilang, organisasi ini sangat membantu kita ya. Jadi aku ngerasa, menurut aku PGSD itu kayak untuk kita mahasiswa PGSD untuk melatih keterampilan kita lagi untuk berani gitu. Pengalaman aku sendiri kan aku memang belum ada masuk di organisasi yang lainnya atau organisasi PGSD sendiri kan aku baru memasuki kayak daftar di kepanitiaan-kepanitiaan. Jadi selama aku masuk kepanitiaan di sana, jadi aku kayak mulai berani untuk berbicara di depan umum, kayak sampai berani sekarang mencalonkan diri sebagai wakil itu karena HMPS PGSD gitu. Oke, wah. Jadi secara nggak langsung nih HMPS PGSD bagi Deborah sama Messi itu sangat berarti karena punya peran untuk apa ya? Untuk mengembangkan skill mereka gitu, Kak Gita. Wah, entah dari tadi Deborah ternyata mulai dapat insight gitu ya. Ternyata
ternyata Deborah ini suka dengan edit-editan gitu ya, walaupun tadi dibilang banyak job desk-nya, banyak mungkin revisinya gitu kan ya. Tapi Deborah tetap bisa menikmati hal itu gitu. Nah, ini tuh lewat HMPS PGSD gitu. Dan juga tadi Messi gitu ya. Yang tadinya mungkin malu-malu gitu kan untuk berbicara depan banyak orang gitu, tapi mulai terlatih untuk bisa berani gitu berbicara depan banyak orang. Wah, keren banget nih. Jadi HMPS PGSD ini memang berperan gitu ya dalam kehidupan mereka, khususnya dalam untuk mengembangkan soft skill yang mereka punya gitu, Kak Gita. Bener banget nih ya Kak Jihan ya. Ternyata live terakhir kita hari ini tidak sia-sia nih Kak Jihan. Karena banyak banget ya Kak Jihan ya. Betul. Klarifikasi, jawaban, tanggapan yang mungkin selama ini jadi unek-unek kali ya Kak. Akhirnya malam ini bisa terjawab dengan memuaskan nih Kak Jihan. Betul, terpecahkan nih, kenapa gitu ya. Banyak yang bertanya tentang bisa nggak nih, bener nggak nih, serius nggak nih gitu ya. Kayak yang meragukan, tapi wah udah dibantah gitu ya sama Deborah dan Messi. Kalau mereka benar-benar yakin, mereka benar-benar bisa, makanya jangan lupa dukung mereka di pemilu nanti nih Kak Gita. Bener banget Kak Jihan. Nah teman-teman, karena kalian tadi sudah mendengarkan mungkin paparan, tanggapan, respon yang benar-benar jelas, tegas, dan pastinya memastikan, jangan lupa teman-teman untuk dukung paslon 1 dari HMPS PGSD nih Kak Jihan. Betul banget, jangan sampai ketinggalan gitu ya untuk pilih paslon 1 untuk HMPS PGSD di pemilu nanti. Nah, tapi caranya gimana sih Kak Gita untuk memilih mereka? Oke nih Kak Jihan, caranya mudah sekali ya teman-teman ya. Caranya kalian untuk memilih pasangan paslon kita dipastikan untuk mengingat tanggalnya tanggal 26 Mei sampai 2 Juni. Sekali lagi ya teman-teman, diingatkan tanggalnya 26 Mei sampai 2 Juni nanti melalui via G-Form yang akan disebarluaskan. Jangan lupa untuk pilih paslon 1 dari HMPS PGSD nih Kak Jihan. Dan pantengin terus IG BPM dan juga FPB UAJ untuk update-updateannya Kak Jihan. Iya, betul banget nih. Kalau bisa hidupin lonceng IG BPM gitu ya, biar nggak ketinggalan info-infonya. Oke, mungkin sebelum berakhir gitu ya, mungkin ada pesan yang disampaikan dari Deborah dan Messi gitu untuk teman-teman yang lagi nonton gitu ya, khususnya untuk warga PGSD gitu. Silahkan. Oke, ini promosi ya. Oke, pesannya Iya, betul. teman-teman jangan lupa buat vote kami pasangan calon HMPS PGSD nomor urut 1. Gitu. Tolong diingat ya teman-teman, 1 gitu. Deborah Dila dan Francisca Messi. Ya, Messi mau nambahin? Udah, tiket kan bungkus. Oke, sikat, bungkus ya. Pokoknya diingat paslon 1 untuk HMPS PGSD, caranya nanti tanggal 26 Mei sampai 2 Juni gitu ya, untuk acara pemilu. Coblos tuh dipilih fotonya yang ada nanti gitu ya. Oke nih Kak Gita, nggak kerasa Kak Gita udah seru banget gitu ya, ngobrol-ngobrol berdinamika bareng sama Deborah dan Messi gitu malam ini. Betul banget Kak Jihan, karena ini adalah live kita terakhir nih Kak Jihan. Bukan hanya paslonnya Betul. yang spesial, tapi hostnya juga spesial. Karena ada Kak Jihan. Spesial banget. Betul, tiba-tiba ganti gitu ya, yang biasanya mungkin Kak Ajeng atau Kak Sini, tapi tiba-tiba saya gitu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman diingatkan kembali untuk jangan lupa pilih paslon kita yang cantik-cantik ini, yaitu paslon 1 dari HMPS PGSD nih Kak Jihan. Dan untuk seterusnya, Kak nanti ada live IG lagi nggak ya kampanye? Sudah tidak ada Kak Jihan, karena sudah selesai. Sudah berakhir. Betul.
Betul, teman-teman yang mungkin kemarin-kemarin atau tadi nih lupa nggak sempat nonton live IG-nya, jangan khawatir karena live IG ini nanti akan disimpan hasil recordnya gitu di IG BPM. Jadi teman-teman bisa langsung scroll aja nih, pilih mau nonton paslon siapa gitu ya, bisa langsung nonton aja karena itu semua sudah ada gitu hasil recordnya. Oke, benar banget nih kajian. Nah, ini kita sudah berdinamika bersama dengan paslon kita terakhir ini yang sungguh kece nih ya kajian ya. Kita dari tim Formatum mengucapkan terima kasih kepada Deborah Dilla dan Francisca Messi karena sudah menyempatkan waktunya malam ini untuk mengikuti serangkaian live kampanye Instagram nih ya kajian dari tim Formatur 2022. Semoga hasilnya memuaskan ya kajian. Betul, sukses terus untuk Deborah Dilla dan Francisca gitu ya untuk proses pemilu nanti dan apapun hasilnya semoga menjadi yang terbaik gitu. Nah, teman-teman gitu ya, karena kita sudah berakhir nih gitu ya, tapi sebelum kita berpisah dari live IG ini gitu ya, izinkan aku untuk berpantun ria gitu ya. Mohon teman-teman nanti di sini jawab cakep gitu ya, oke? Biar lebih seru gitu. Oke, aku mulai nih pantunnya ya. Si Jaki beli karton, si Luna beli Kentucky. Cakep. Cakep ya. Terima kasih kepada para penonton. Sampai jumpa di pemilu nanti. Oke, kajian. Terima kasih semuanya. Jangan lupa coblos. Nomor berapa kajian? Iya. Nomor 1 untuk HMS PGSD. Oke, terima kasih untuk serangkaian live kampanye Instagram hari ini. Sampai jumpa di pemilu nanti. Dadah. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Kak Dita, Kak Jihan. Terima kasih.